Sebelumnya saya juga kerja di Gersik. Nah, di Elizabeth cuman resign karena life is choice. Saya harus memilih. Hidup itu kan nggak melulu rantau, jadi saya harus memilih. Nggak apa-apa, saya tinggal balik kampung dengan harus resiko cari kerjaan yang baru. Dan sekarang alhamdulillah saya kerja di wisata Sampang Waterpark. Sebagai apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. HRD. Oh, HRD. Oke. Festival Sampang berfestival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Hai sahabat Festipang alias Festi di rumah, balik lagi bareng aku Adelia, kembali lagi kita di podcast Festipang. Nah kali ini nih aku kedatangan tamu dari mbaknya cantik banget loh. Tersepona aku dari awal tadi lihatnya, sampai gak bisa berkata-kata. Iya, jadi tamu kali ini sebenarnya aku sudah kenal Mbak Adel. Karena kebetulan beliau itu seniorku waktu SMP. Apa karena terkenal? Enggak. Oh, terkenal dulu. Jadi di SMP itu salah satu orang yang terkenal dulu. Masuk kelas unggulan gitu kan. Jadi gengnya beliau ini jadi sorotan dulu. Jadi aku dulu kok kayaknya pengen masuk kelas unggulan gitu. Biar Oke, sama mbaknya. biar gak lama-lama kita minta kenalan lah langsung. Nama saya Mita Devi. Biasa dipanggil Mita. Terus saya sekarang kesibukannya kerja di Sampang Waterpark, wisata Sampang Waterpark. Pada tahu? Tahu dong. Sudah pernah dong? Pernah dong. Sudah pernah dong. Grand openingnya saya hadir dulu. Saya kerja di Sampang Waterpark. Sebelumnya saya juga kerja di Gersik. Nah, di Elizabeth cuman resign karena life is choice. Saya harus memilih. Hidup itu kan nggak melulu rantau, jadi saya harus memilih. Nggak apa-apa, saya tinggal balik kampung dengan harus resiko cari kerjaan yang baru. Dan sekarang alhamdulillah saya kerja di wisata Sampang Waterpark. Sebagai apa tuh Mbak? Kalau boleh tahu. HRD. Oh, HRD. Oke. Jadi boleh nanti saya direkrut. Oke, nanti tak rekrut ya Mbak. Maunya sebagai apa? ada orang dalam nih. Kalau yang kerjaannya paling santai apa Mbak? Oke. Paling santai tapi gaji lumayan gitu ya. Apa ya? Balik lagi deh. Balik lagi. Mbak bawa apa nih? Aku bawa sandwich. Sebenarnya ada 3 varian, tapi di situ saya bawa pandan semua karena memang kebetulan produksinya itu yang original itu lagi habis. Jadi ini adanya pandan. Boleh lihat ya? Oke. Dilihat aja loh ya, jangan dimakan. Dilihat aja. Oh, ntar lagi dicoba Nggak apa-apa. biar festi-festi itu juga tertarik Sandwich gitu buah. kan. Ini ada juga es kulkul yang lagi viral. Nama brandnya apa nih Kak, kalau boleh tahu? Bakul sandwich. Bakul sandwich. Kenapa bakul? Bakul sandwich, nggak tahu ya, itu cetusan dari suami langsung ya. Aku nggak paham. Namanya bakul sandwich aja seru katanya gitu. Jadi nggak ada yang apa, kamu milih itu namanya apa, biar apa. Nggak ada, wis itu maunya di pikiran aja langsung keluar. Out of the box aja. Dapat ilham mungkinnya langsung oke, bakul sandwich gitu. Bakul sandwich. Jadi sebenarnya brand itu kalau dibikin nggak susah amat. Kalau menganut sistemnya Mbak Mita gitu. Tapi kadang ini mungkin itu bakul sandwich, cuman orang taunya sandwichnya Mita gitu. Sandwichnya Mita, kulkulnya Mita. Karena udah terkenal. Tahu jadi. Enggak gitu. Cuma maksudnya kan banyak yang tahu saya. Maksudnya teman saya rata-rata yang beli itu enak, sandwichnya Mita gitu. Alhamdulillah gitu. Dipromosin bantu teman. Oh iya sandwichnya Mita. Kan pernah juga ada yang jadi reseller gitu. Harga kan kalau di seller kan harga dinaikin gitu. Enggak, itu sandwichnya Mita kan harganya nggak segitu gitu. Jadi gitu. Mbak, punya kamu tuh udah cukup dikenal. Jadi banyak yang bilang itu harga aslinya segini gitu. Ya ampun, gitu. Padahal kan ya namanya reseller kan pasti nge-up harganya gitu. Produknya ada apa aja Kak? Sebenarnya ada sandwich buah, ada sandwich lemak juga. Karena produksinya ini lagi sandwich apa? Sandwich lemak. Lemak apa ya? Jadi kayak yang gurih. Ini kan versi manis. Gurih. Itu ada yang gurih juga. Jadi isiannya sayuran.
sama oke, nugget, sandwich sosis kayak sayur gitu. Cuman memang lagi nggak kita bawa. Pokoknya ke bakul sandwich aja lah langsung ya, biar lengkap gitu. Itu banyak juga di sana. Langsung ke bakul sandwich, Langsung guys. aja, nggak usah. Langsung aja ke bakul sandwich ya. Gitu. Bisa ditemukan di Sampang kan? Benar, ditemukan di mana-mana. Di mana-mana. Oke, jadi Mbak Mita kan di tengah kesibukannya sebagai seorang HRD. Seorang HRD dan juga buka usaha. Apa sih tantangannya yang dirasakan sejauh ini gitu? Waktu. Karena tantangan ke saya pribadi sih sebenarnya waktu. Karena memang saya juga kerja, saya juga harus ngurus bisnis. Tapi saya juga dibantu sama suami ya. Cuman kan kadang karena suami bukan orang sini, intensitas untuk komunikasi sama customer itu kan yang kan bukan asli Sampang, Bojonegoro. Jadi teman-teman itu sedikit di kontaknya dan semua itu saya ya, maksudnya kontak banyak gitu, teman-teman semua saya cukup kenal, cukup untuk pemasarannya gitu ya Kak ya. Pemasarannya. Jadi butuh saya juga gitu, jadi otomatis saya bingung waktunya di mana saya fokus kerja, kan nomor HP saya nih yang kesebar kemana-mana. Saya kerja harus ngebalesin, harus gini, kadang sedikit slow respon ke mereka yang mau fast respon, tapi saya juga punya tanggung jawab, sebenarnya kayak gitu. Alasan kenapa saat berbisnis milihnya Sandwich. Karena pas itu lagi pulang nih, kan saya pernah kerja di Gresik. Karena memilih untuk stay balik lagi ke Sampang dengan tidak ada pikiran matang. Harusnya kan mau kerja apa nanti selanjutnya kan harus itu diperhitungkan. Itu enggak, saya nggak mau perhitungkan itu. Salahnya saya di situ. Asal saya resign aja, saya pulang ke Sampang sama suami sama anak. Ya udah, apa kata nanti di Sampang gitu. Kayak mau apa sih, Allah semua yang ngatur kayak gitu. Tapi ternyata saya juga kebingungan gitu. Memang saya percaya ya semuanya ada Allah, tapi kita juga harus usaha kan ya. Nah ya itu usaha saya, terus akhirnya apa ya, nggak mungkin gini-gini terus. Dimana cari kerja itu susah ya kan, susah betul. Apalagi saya juga posisi sudah punya anak. Otomatis kan menurun untuk kriteria perusahaan, kadang kan lebih yang cari yang fresh graduate kayak gitu. Tapi di situ kayak keadaan tuh kayak nggak mungkin lah saya gini terus, jadi kayak searching aku harus lakukan apa, gimana kalau online itu apa sih, baju udah banyak di sini, Shopee pasti, makanan juga banyak, tapi apa lagi viral-viralnya sandwich, namanya Sando Fruit ya kan, Fruit Sando. Kalau brand mana itu makanan apa sih, Korea nggak sih mas? Ya sandwich itu. Iya, yang model kayak gini kan. Kayak gini gitu. Terus di sini juga banyak yang jualan kayak gini. Terus aku pengen yang berbeda gitu. Jadi tetap modelannya kayak sandwich kayak gitu. Tapi apa sih? Aku harus nyetusin yang berbeda. Oh, krimnya. Jadi rata-rata semua itu pakai whipping cream. Jadi pakai krimnya instan. Kalau punya saya racikan. Jadi saya pilih mentega sendiri, saya belanja mentega sendiri, saya coba buat di dapur gitu, mana yang enak, kayak apa, saya sempat kayak enggak, ini harusnya enggak dipakai, ini dipakai gitu. Akhirnya menurut semuanya enak, ya udahlah. Dari background sendiri emang suka masak, suka ngeriset atau nggak ada. Blas. Malah jarang di dapur ya? Banget. Itu bisa masak karena menjadi istri ya kan. Oh iya. Saya juga harus tetap jadi istri yang soleha. Dengerin untuk calon para istri. Mana kameranya sana? Saya nggak tahu masak. Jangan salah tunjuk ya. Oh iya, Nggak tahu aman. masak. Untuk Apa-apa calon para belajar istri. Kalau udah dapet suami nggak Oh apa-apa, gitu. karena nggak ada yang terlambat. Tapi Belajar kalau bareng bisa nanti udah ya. Bisa belajar dari sebelumnya sih. Karena tadi bilang nyinggung krimnya itu buatan sendiri, jadi aku penasaran Mbak Adel Nggak apa-apa Bisa. untuk makan. nyoba. Berarti ini ya Mbak ya, untuk whipped creamnya ini di mixer Iya, sendiri, dan bukan diracik yang sendiri. Menteganya itu ada tiga varian mentega, itu saya pilih yang pasti premium karena harganya cukup lumayan tinggi. Terus ada pokoknya racikan semua dari saya gitu. Enak, Del. Resep semuanya dari saya. Enak Mbak. Oh ya, oke. Del nyoba gak apa-apa. Nanti ya. Siap. Nanti gak apa-apa sih. Nanti tak kirimin. Nanti tak kirimin gratis. Mbaknya juga tak kirimin aja Ayo promosi. coba dimakan. Ini kalau dimakannya nanti suruh bayar loh. Iya. Mas, Kita kan betul. lagi syuting jadi gratis. Betul.
Mumpung di sini masnya Kekurangan whipped cream ini dibanding yang instan, gratis. apa menurut Sempan? Kekurangannya. Kan pasti ada kekurangan kelebihan. Misalnya aku kan dulu pernah buat semacam whipped cream ini di sebuah produk. Kalau yang instan itu kayak elastisnya atau bentuknya lebih oke gitu. Ketika ditaruh di suhu ruang lebih awet dan sebagainya. Untuk kekurangannya sih, saya pernah nyoba observasi ya. Saya taruh di luar kulkas, krimnya aja. Tapi nggak posisi dengan dicampur mix sama buahnya. Krimnya aja itu seminggu aman. Oh, seminggu aman? Saya nyobanya seminggu masih. Itu di luar ruangan, di luar kulkas gitu. Tapi kalau sama buahnya, saya pernah coba. Karena mungkin dari segi buahnya kayaknya ya. Kan buah itu kayak sari-sari airnya atau apanya gitu. Yang nge-mix ke krimnya, akhirnya jadi krimnya jadi agak kecut dikit. Itu 5 harian. Bisa bertahan 5 hari. Iya, di luar kulkas. Iya, tergantung kesegeran buahnya juga benar, kan. benar. Cocok nih. Boleh nih. Boleh nih buat Dimakan sarapan siang. pagi nih. Ya. Apalagi sarapan pagi. Aduh, apa besok aku perlu kirimin ya? Oh, boleh. Boleh. Alamat. Biar mengingatkan juga. Iya. Pokoknya kalau ngirim pagi, jangan lupa sarapan pagi. Ingat breakfast, ingat sandwich. Sandwich by Mita. Sandwich by Mita. By Mita. Udah makan aja dulu sampai belepotan. Mbak, ini mulainya dari tahun berapa nih, Mbak? Tahun kemarin sih, nggak lama-lama banget. Bulan apa? Masih baru. Bulan apa sekitar? Bulan ya Juli, ya ini. Oh, bulan ini. Kayaknya bulan Juli tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. 1 tahun. Iya, kayaknya Oh, 1 tahun. anniversary. Saya juga nggak baru-baru ngeh nih sekarang saya juga udah dapat 1 tahun. Tapi kayaknya kalau setur baru ya. Seturnya yang ada sekarang itu iya. baru. Offline jadi- store. Online. Oh, awalnya online kan? Terus yang store ini baru dapat 2 bulan. Terus yang lapak eskul-kul ini yang di alun-alun juga baru-baru aja gitu. Kalau tahu dari Lokasinya di mana, Mbak? Lokasinya? Jalan Jamaluddin nomor 9. Cobain guys, jangan lupa mampir. Jangan lupa Jamaluddin ya. mampir. Berarti kalau dari sini sebelum Taman Bunga ya? Taman Bunga ke selatan. Iya, Taman Bunga ke selatan. Iya, Enggak, iya. kalau dari Kalau sini. dari sini ya sebelum Taman Bunga. Kalau tahu ada brand ini dari setahun yang lalu udah tak ajak ke Westipang nih. Oh gitu. Harusnya sih. Auto lolos kurasi. Aja sih. Enggak, soalnya kurasinya Westipang itu kan juga lihat kesungguhan ownernya mau ngebangun brandnya gimana, terus dia punya visi apa untuk ngembangin brandnya. Nah, bicara soal brand sandwich Bakul Sandwich by Mita Davis ini, apa sih Mbak harapan ke depannya atau visi misinya mau dibawa kemana gitu? Pasti kan ada perkiraan dari iya. sekarang. Boleh ceritain dong? Itu hayalan saya tiap malam sih. Benar itu. Tiap malam. Ini sandwichku ini masa mau gini-gini terus ya? Gitu kan pasti awalnya satu varian aja ori. Jadi kita sembari ini ya. Ini karena bahannya memang bahan utamanya dari sari roti. Rotinya roti pilihan gitu. Jadi sari roti kan awalnya pakai warna putih yang original. Terus saya nggak mau yang kayak gini-gini aja. Jadi akhirnya kita buat varian. Ada pandan, ada choco. Ada yang warna hijau sama yang warna coklat. Terus toppingnya kan orang nggak melulu, ada yang nggak suka buah. Kalau yang coklat itu yang gandum itu bukan? Enggak, choco Oh, chips. ada coklat. Sari roti choco chips. Sari roti. Disebut kali aja Mungkin ada yang mau ini. di highlight. Sari Roti, jangan lupa ngasih sponsor ya. Ini udah dibawa ke tengah. Tolong kayak apa aja tolong. Enggak. Memang dari Sari Roti kan Sari Roti terkenal dengan brand yang mantap gitu ya. Oke. Terus- Brand yang cukup bisa diterima Terus lah ya. akhirnya dia evaluasi nggak buah aja sih, pakai regal, pakai Oreo kayak gitu. Oh, isiannya gitu ya. Jadi ya itu akhirnya gimana kalau nemu inovasi, kalau misal kenapa nggak harus buka store itu pas bulan puasa itu Masya Allah Mbak membludak orderannya. Kan saya buka ini kayak lapak takjil gitu ya Di depan Wijaya. Bank Sampang. Oh, depan Bank Sampang. Iya, Oh depan Bank iya. Sampang. Kemarin kan Situ, banyak UMKM yang buka ini ya. benar. Terus di situ banyak banget peminatnya, gimana sih kalau buka toko aja gitu. Akhirnya buka toko, lumayan peminatnya karena memang dari online itu langsung ke toko semua. Terus habis itu saya juga nggak mungkin buka sandwich aja, saya pengen ada menu lagi ya, ini es kul-kul mumpung lagi viral juga, tapi saya pengen apa-apa yang viral tapi dengan dicetusnya kalau misal buatan saya pengen yang berbeda. Memang es kul-kul sudah banyak tapi yang pakai mesin
Mesin coklat campur itu ya? mesin air terjun ini coklat Jarang kayak ya? gitu sampai yang jalan itu kan buat orang menarik yang awalnya nggak Iya, beli. iya, iya. Ini apa sih kok kayak seru banget gitu akhirnya Kok ada air mancur coklat iya, gitu? air mancur coklat kan menarik kan akhirnya orang beli kayak gitu. Sama coklat juga kita premium pakai yang batang yang terpilih gitu bukannya coklat bubuk. Tuh harapan kedepannya ya nambah cabang, nambah banyak dikenal sama orang kayak gitu. Oh harapannya. Guys, yang mau franchise bisa dihubungi. Ya mau jadi reseller. Oh, reseller gitu. Enggak, kalau yang di luar kota mau franchise gitu bisa nggak? Karena Atau di sini masih disusun terhalangnya, ininya? kan biasanya ada paket apa sih kalau yang buat makanan itu ekspedisi buat ngirim makanan di sini masih belum ada. Kalau Oh, di iya. Surabaya sudah ada, cuman terkendalanya itu kalau teman-teman yang di Surabaya itu banyak banget yang mau pesan. Oh, Bahkan saya gitu. sempat ngirim ke teman-teman Elizabeth itu 60 pieces ya, aku kirim pakai travel. Oh, Saking travel. mereka Yang sehari pengennya nyampe gitu iya, ya? yang sehari nyampe. Saya Kemana pakai itu, travel. Surabaya? Mereka mau nanggung ongkirnya, saking penasaran sama rasanya katanya. Karena kok rapi banget kayaknya Mbak ya, alhamdulillah ya. Saya mau Mbak gitu. Jadi akhirnya mereka saya kirim pakai travel. 60 piece saya kirim ke Gersik dan aman. Bicara soal Rami ini kan pastinya berhubungan dengan omset. Sorry nih, mungkin oke. belum bisa disepil. Mungkin bisa disepil. Mm-mm. Kira-kira omset bulanannya berapa? Per Ini hari aja inspirasi deh, ya. per hari aja. Enggak, langsung sebulan aja. Gitu ya. Langsung Kurang sebulan lebih aja. gitu ya. Kurang lebih. Kurang lebih gitu aja. Kalau nggak kurang ya lebih. Ini untuk sandwich aja apa sama ini? Ya sama itulah. Sama ini. Kan by Mita Davis juga kan. Kalau kurang lebih ya nyentuh lah 5 sampai 6. Wih, luar biasa. Sebulan itu, Kak. Guys, Sama yang awalnya coba-coba lah kok enak. lah kok terus. Lah kok terus gitu. Tagihan gitu ya. Jadi nggak ada halangan kan meskipun punya rutinitas sebagai seorang HRD. Bisa sambil buka usaha ini kan Benar. juga menginspirasi teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi terkurung di tengah rutinitas dan pengen buka usaha ini juga bisa jadi pilihan gitu. Tuh. Dan banyak kok owner-owner brand lokal itu dari kemarin itu menceritakan bahwa waktu itu tergantung kita yang ngatur kayak ownernya Kiraya kemarin yang kita ini yang kesibukannya Iya luar banyak biasa. sih yang nanya, Mbak gimana sih kok bisa gitu, kamu kerja terus kapan bikin sandwichnya, terus siapa yang bikin krimnya, siapa yang mixer gitu. Iya bisa kalau kita saya tuh kayak gini, saya pernah lihat ya Raffi Ahmad kaya banget gitu. Itu ternyata tidurnya nggak lama gitu, cuma berapa jam. Oh ternyata orang sukses itu nggak banyak tidur, nggak banyak Coba deh, minum, gitu. Nah, kita ketampar 2 kali. ketembar 2 kali. Di episode sebelumnya kita juga ngomongin ini, Kak. Jadi ada salah satu owner kemarin tuh yang dia jam tidurnya bisa sehari itu cuma 4 jam, 3 jam. Iya, Dan betul. dia yang sampai nangis di motor gitu. Iya betul itu betul banget. Jadi kayak pulang kerja gitu kan, otomatis saya juga seorang ibu ya, yang belum ada anak, di mana anak masih umur 15 gitu, masih butuh sosok saya banget gitu. Jadi otomatis saya masih harus tidurin dia, saya baru fokus buat dapurnya itu kalau dia udah tidur. Dia tidur masih jam 10, kadang jam setengah 11. Ya sudah, yang lain kadang pada tidur gitu, jam 1 saya masih nge-packing semuanya sama suami. Masya Allah. Dan pagi saya juga harus kerja. Gitu. Kerja hari apa sampai hari apa? Dari Senin sampai hari Sabtu karena saya minggu libur. Kadang kalau tanggal merah itu saya libur. Memang tanggal merah saya libur gitu Jam kan, bagian berapa itu office-nya biasanya? tanggal merah libur sama hari Minggu libur gitu. Untuk jam kerjanya 8 jam. 8 jam. 8 jam Masih kerja. bisa ya? Masih bisa, harus bisa gitu. Harus bisa kalau kamu punya keinginan yang tinggi gitu. Oke. Del dengerin. Jadi kurangin bengong, Tampar kanan kiri. sebenarnya nggak mau ini sih, buat support diri aja. Kalau misal kamu mau impianmu tinggi ya usahamu sampai mana gitu. Kalau usahamu segitu-segitu aja ya udah, yang kamu raih segitu-segitu aja kan, kayak gitu Kalau kasarannya. usahanya kecil, jangan harap hasilnya Iya gede. betul. Begitu. Kalau kamu merasa capek banget ya hasil kamu juga bakal memuaskan banget, kayak gitu kan kasarannya. Kadang ada Mbak capek tapi tidak berbuah apa-apa. Gitu ya. Capeknya capek apa dulu? Capek hati. Waduh, itu mah ujungnya kan air mata nggak sih? Bukan cuan itu ujungnya. Halo. Mbak, tapi ini ya, apa namanya, kayaknya banyak sukanya ya, karena memulai bisnis bersama suami kan. Jadi
pernah gak sih ada cerita lucu ketika buat ini anak udah tidur gitu kan? Apa namanya kayak, ternyata kita kuat ya. Ternyata obrolan-obrolan kecil itu yang terjadi saat produksi gitu. Ini sih, kamu nggak ngantuk gitu? Enggak gitu. Aku capek banget ya, tapi kita kok bisa sih ada di posisi kayak gini gitu. Ya gimana, emang ini pilihan kita, tapi aku juga nggak nyangka ya bisa kayak sekarang kayak gitu. Iya, kita nggak nyangka sambil ngobrol, temenin aku ya gitu. The real support systemnya. Apa gak pengen, Del? Aku pengen nikah. Jangan buru-buru. The real support system. Kamu gak capek ya? Kamu mau disuapin? Aduh. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Romantis, cuman kayak saling nguatin aja. Tapi secara tidak langsung itu romantis menurut kita, gitu Mbak. ya? Temani aku ya, secara langsung gitu. Iya, maksudnya kayak Sambil mixer. sambil mixer gitu, sambil ngantuk-ngantuk temenin aku ya. Maksudnya temenin aku bukan ya berjuang bareng, iya sama. Biasanya dia tidur duluan, kalau udah kecapean tidurnya di sebelah, gitu. tapi saya nanti yang ngelanjut gitu. Temenin aku takut. Takut banget gitu. Seru. Pengalamannya seru ya. Terus Mbak, aku pengen tahu nih, untuk biar brand ini dikenal sama orang-orang lokal Sampang gitu, Mbak. Gimana sih Itu. strateginya selain dengan keterkenalan Mbak waktu itu Masya Allah, di enggak, temen-temen ya? saya nggak terkenal, saya biasa aja. Terkenal Mas. ih katanya. Kamu Terkenal. Tuh kan? paling cuma dikenal sama kamu doang. Enggak banyak temen-temenku. Nah, Itu dia yang aja namanya Mita banyak tuh yang gitu dulu. kenal itu, Mbak. Alhamdulillah ya, kalau misal Biar orang banyak kenal temennya, brand-brand bukan ini terkenal, gitu, Kak. tapi banyak temennya gitu. Marketing itu yang utama saya melalui dari kualitas pelayanan saya dulu seperti apa. Kualitas pelayanan dulu, setelah kualitas pelayanan, kualitas produknya harus dibenerin dulu, baru ke luar. Jadi saya makainya itu ke orang-orang yang punya power di Sampang. Siapa sekarang mainnya yang terkenal tuh semuanya pakai sosmed, semua sosial media, berarti pakai selebgram. Atau kalau di sini nih orang yang suka nge-review makanan kayak gitu, saya pakai selebgram orang Sampang kayak gitu. Saya kirimin gratis, Mbaknya sering review makanan ya, saya kirimin kayak gitu. Oh, dikirim gratis gitu ya? Kirim gratis, terus kayak bantu share ke orang-orang yang punya power gitu, karena saya memang alhamdulillahnya saya punya relasi yang lumayan cukup banyak gitu, jadi saya kasih gratis. Menarik. Dia bukan ini, saya nggak bisa ngevideo, dia bukan selebgram bukan apa, tapi dia punya power yang ininya banyak banget gitu, dikenal kotaknya banyak gitu, dikenal di mana-mana gitu. Tolong ya temen aku nih gitu, kamu teman aku, minta tolong ya ini kamu makan, aku nggak bisa ngevideo, kamu makan aja, bilang aja enak, ini nomor HP-nya gitu. Jadi dia Keren brandingnya, Mbak Del. Jadi Mbak Mita tuh berani bakar duit lah. Nah, makanya Mbak Del kan waktu perdana aku main ke store-nya itu mau dikasih gratis, cuma aku nggak mau. Iya. Masalahnya aku nggak punya power, followerku dikit. It's okay. kayaknya Siapa nanti terus aku gitu? harus main ke store-nya deh biar dapat Iya, gratis. boleh. Bahaya ini, aku ikut lah. Mbak, ceritain dong range harganya ini berapa? Mulai Dari dari range produk yang harganya, itu sampai produk yang set. Kalau yang es cool ini cuma 2.500 semua all buah. Cuman khusus yang full strawberry sama yang full anggur itu 4.000 karena memang harganya kan lumayan kan. Ya, Kalau benar. strawberry apalagi susahnya dapatnya susah banget kayak gitu. Terus untuk yang sandwich, untuk yang original itu 8.000. Kalau Yang yang original. pandan 9.000, yang choco chip itu 10.000. Kalau yang gurih? Yang gurih itu 12.000. Oh, 12.000. Yang Malah ada lebih mahal sayurnya ya. Benar. Karena langsung kayak dibuat di tempat gitu kan. Kak, boleh nih Kak, Mbak kasih apa kayak motivasi untuk temen-temen. Kayaknya seru banget tadi ya, sampai nangis, enggak nangis apa minta temenin nge-mixer tengah malam gitu-gitu, kayaknya menarik. Itunya aja yang menarik. Takutnya seru cepet-cepet nih. Kayaknya yang lucu. Ya, apa namanya? Buat memulai bisnis tentunya, bukan buat menikah ya. Ya, benar banget. Untuk teman-teman apa ya, kadang memang kita nggak bisa masak itu jangan terlalu insecure. Kadang keadaan itu mengajari kita untuk bisa. Saya nggak tahu apa-apa, saya dihadapin sama keadaan yang saya masih bingung, saya nggak dapat kerjaan, akhirnya saya keluarlah inovasi mau jualan.
langsung tiba-tiba bisa masak. Maksudnya bukan tiba-tiba kayak belajar lagi, pasti gagal, pasti nggak enak. Saya coba lagi, coba terus sampai semuanya bilang enak. Kayak gitu. Akhirnya saya berusaha untuk, pokoknya jangan pernah insecure sama diri kita. Kalian tuh pasti punya kemampuan gitu. Asal mau belajar. Iya, asal mau belajar, tapi dicoba dulu aja, dicoba, pokoknya dicoba. Kalau udah ngerasa kamu tahu nih passion kamu di mana, bisa kayaknya, kamu kembangin terus kayak gitu. Keren. Pokoknya jangan sampai ngerasa capek, mudah capek, jangan. Memang kalau mudah capek, mudah lelah itu udah biasa. Tapi pokoknya gimana caranya capek nggak dirasain aja, terus bangkit, bisa. Dan sampai sekarang. Saya tuh orangnya lemah, Mas. Lemah banget. Tapi yang penting ada penguatnya. Lemah, tapi segi fisik iya, suka capek ya, tapi nggak mungkin lah saya gini-gini aja. Saya juga mau jadi orang yang kayak bisa nih punya orang yang bermanfaat iya, tapi saya juga pengen punya mimpi-mimpi yang tinggi, jadi otomatis saya juga usaha saya harus tinggi. Jangan stagnan di situ aja. Kalau kamu ngerasa capek banget, usahanya kamu udah ngerasa kayak jauh banget, hasil kamu nggak akan mengecewakan. Itu sih. Oke. Keren banget. Keren Mbak Del, apa namanya? Oke. Kayaknya kita udah di penghujung acara nih, penghujung episode kali Padahal ini. belum puas nih. Iya nih. Pengen banyak. Iya. Boleh nggak sih ditambah? Nanti aja ya, kita ketemu di next event Oke. gitu. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mbak Mita. Mbak Mita. Thank you banget Terima Mbak kasih. Mita, menginspirasi banget. Semoga Masya teman-teman di luar Allah, sana juga alhamdulillah. banyak yang ingin memulai lah dulu Ya, kan. memulailah dulu. Meskipun tadi kata Mbak Mita belum nggak bisa masak, nggak bisa segalanya. Kalau kita Coba mulai aja nggak dulu. ada yang nggak mungkin. Iya, coba aja dulu. Makasih ya Mbak ya, jangan kapok datang ke sini. Terima kasih untuk Terima kasih. oleh-olehnya Iya, buat iya. kita. Iya. Nanti kita datang ke store-nya. Oke, jangan lupa. Makasih buat festi-festi di rumah yang udah nonton. Ketemu di next episode dengan tenan-tenan lainnya tentunya. Terima Dan kasih. yang menginspirasi. Terima kasih.